Selamat datang di channel Tiga Roda Kehidupan. Di sini, kami menghadirkan kisah-kisah inspiratif, legenda, dan cerita rakyat yang kaya akan makna dan pelajaran hidup. Hari ini, kami akan membawakan sebuah cerita dari Sumatera Utara yang berjudul Asal-Usul Danau Toba. Siapkan diri Anda untuk memasuki dunia penuh keajaiban dan pengetahuan yang tak ternilai. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Di sebuah desa kecil di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Dia adalah seorang petani yang rajin, bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, saat sedang mencari ikan di sungai, Toba menemukan sebuah ikan yang sangat besar dan berkilauan. Belum pernah ia melihat ikan sebesar itu sebelumnya. Dengan semangat, ia membawa pulang ikan tersebut untuk dimasak. Namun, begitu sampai di rumah, ikan itu berubah menjadi seorang perempuan cantik. "Jangan takut," kata perempuan itu. "Aku adalah seorang putri yang dikutuk menjadi ikan. Terima kasih karena telah menyelamatkanku. Sebagai balasannya, aku akan menjadi istrimu, tetapi dengan satu syarat. Jangan pernah memberitahu siapapun asal-usulku." Toba yang terpesona oleh kecantikan putri itu setuju tanpa berpikir panjang. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Waktu berlalu, dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, namun ia memiliki satu kebiasaan buruk. Dia sangat rakus dan tidak pernah puas dengan makanannya. Suatu hari, Samosir diminta oleh ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang. "Jangan makan makanan ini di jalan," pesan ibunya. Namun, Samosir yang rakus tidak bisa menahan diri. Di tengah jalan, ia makan sebagian besar makanan itu. Ketika sampai di ladang, ayahnya melihat makanan yang tersisa sangat sedikit. Toba marah besar melihat ulah anaknya. Dalam kemarahan yang memuncak, ia berkata, "Dasar anak ikan, pantas saja kau begitu rakus." Samosir terkejut dan menangis, berlari pulang ke rumah untuk menceritakan apa yang terjadi kepada ibunya. Ibu Samosir terkejut mendengar suaminya telah melanggar janjinya. Dengan hati yang hancur, ia berkata kepada Samosir, "Pergilah ke bukit tertinggi dan jangan pernah menoleh ke belakang." Samosir yang ketakutan segera berlari menuju bukit. Sang ibu kemudian berdiri di tepi sungai dan memanggil air dari segala penjuru. Hujan turun deras, dan sungai meluap dengan cepat, menenggelamkan desa tersebut. Sementara itu, Toba yang menyadari kesalahannya berlari mencari istri dan anaknya, tetapi semuanya sudah terlambat. Desa mereka telah tenggelam di bawah air. Dengan penuh penyesalan, Toba hanya bisa menyaksikan air yang terus naik, membentuk sebuah danau yang besar. Di tengah danau itu, hanya ada sebuah pulau kecil tempat Samosir berlindung. Danau itu kemudian dikenal dengan nama Danau Toba, sedangkan pulau kecil di tengahnya disebut Pulau Samosir. Masyarakat percaya bahwa Danau Toba adalah bentuk penyesalan dari seorang suami yang melanggar janjinya, dan cerita ini terus diceritakan turun-temurun sebagai pengingat untuk selalu menepati janji. Di desa-desa sekitar Danau Toba, penduduk sering menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka. Mereka berharap anak-anak mereka bisa belajar tentang pentingnya memegang teguh janji dan menghargai orang lain. Danau Toba bukan hanya menjadi simbol keindahan alam, tetapi juga menjadi saksi bisu dari sebuah janji yang teringkari dan penyesalan yang mendalam. Pada malam hari, ketika bulan purnama bersinar terang di atas Danau Toba, banyak yang mengatakan mereka bisa mendengar suara tangisan halus yang datang dari arah pulau. Suara itu diyakini sebagai suara ibu Samosir, yang masih meratapi nasibnya. Namun, masyarakat juga percaya bahwa tangisan itu adalah pengingat bahwa cinta dan kepercayaan adalah hal yang paling berharga dalam hidup ini. Di tepi Danau Toba, suasana berubah drastis setelah kejadian itu. Desa yang tenggelam kini hanya menjadi kenangan. Toba, yang penuh dengan penyesalan, tinggal di tepian danau. Setiap hari dia memandangi air yang tenang, berharap bisa melihat sekilas istri dan anaknya lagi. Sementara itu, di Pulau Samosir, Samosir tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan bijaksana. Walaupun kesepian, ia tetap menjalani hidup dengan penuh semangat,
mengingat pesan ibunya untuk selalu berbuat baik dan tidak mengulangi kesalahan ayahnya. Penduduk pulau yang menyelamatkan Samosir saat banjir menganggapnya sebagai bagian dari mereka, memberikan kasih sayang dan pengajaran yang baik. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Toba duduk di tepi danau dan berdoa dengan hati yang tulus. Tuhan, ampuni aku atas kesalahanku. Izinkan aku bertemu dengan istri dan anakku, walau hanya dalam mimpi. Malam itu, dalam mimpinya, Toba bertemu dengan istrinya yang tampak begitu damai. Jaga Samosir dengan baik, katanya dengan lembut. Dia membutuhkanmu, meskipun dari kejauhan. Keesokan harinya, dengan tekad baru, Toba memutuskan untuk membuat hidupnya lebih berarti. Dia mulai membantu penduduk sekitar danau, mengajari mereka cara bercocok tanam dan menangkap ikan dengan lebih baik. Orang-orang mulai menghormatinya, melihat perubahan besar dalam dirinya. Di Pulau Samosir, Samosir juga menjadi pemimpin yang dihormati. Dia dikenal karena kebijaksanaannya dan kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Samosir sering duduk di tepi pulau, memandangi danau dan merasa ada sesuatu yang hilang. Hatinya selalu merasa terhubung dengan seseorang di seberang danau. Suatu hari, sekelompok nelayan dari Pulau Samosir berlayar ke desa di seberang danau untuk berdagang. Samosir yang penasaran ikut serta. Setibanya di sana, ia melihat seorang pria tua yang tampak akrab. Ketika mata mereka bertemu, keduanya merasakan ikatan yang kuat. "Siapa kau?" tanya Samosir. Pria tua itu, yang tak lain adalah Toba, merasa air matanya menggenang. "Aku adalah ayahmu," katanya dengan suara bergetar. "Maafkan aku, Samosir. Aku telah membuat kesalahan besar yang menyebabkan perpisahan kita." Samosir terdiam, mencoba memahami semua yang terjadi. Meskipun hati kecilnya marah, ia merasakan kerinduan yang mendalam terhadap sosok ayahnya. "Ibu selalu bilang untuk memaafkan dan berbuat baik," kata Samosir akhirnya. "Aku akan mencoba, ayah." Kedua pria itu berpelukan erat, menghapus semua luka masa lalu dengan air mata kebahagiaan. Penduduk sekitar yang menyaksikan pertemuan itu merasa tersentuh dan percaya bahwa keajaiban masih bisa terjadi. Sejak saat itu, Toba dan Samosir sering bertemu. Mereka bekerja sama untuk meningkatkan kehidupan penduduk di sekitar Danau Toba. Toba selalu menceritakan kisah tentang ibu Samosir kepada semua orang, memastikan bahwa cerita itu tidak pernah dilupakan. Waktu terus berlalu, dan Danau Toba menjadi semakin terkenal karena keindahannya dan kisah yang menyertainya. Penduduk setempat mengadakan festival tahunan untuk menghormati sejarah danau dan keluarga yang terpisah oleh nasib, namun dipersatukan oleh cinta dan penyesalan. Pada malam festival, semua orang berkumpul di tepi danau. Mereka menyalakan lampion dan melepaskannya ke langit, sebuah simbol harapan dan pengingat bahwa cinta sejati selalu menemukan jalan untuk kembali. Toba dan Samosir berdiri bersama, melihat lampion-lampion itu naik ke langit, mengingatkan mereka pada sosok yang telah mengajarkan mereka tentang arti sebenarnya dari keluarga dan pengorbanan. Di penghujung malam, Toba berbicara kepada penduduk. "Mari kita selalu menghargai orang-orang yang kita cintai dan jangan pernah mengingkari janji kita. Danau ini adalah saksi bisu dari penyesalan dan cinta yang tak terucapkan." Semua orang bertepuk tangan, merasakan kedalaman kata-kata Toba. Samosir menambahkan, "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa belajar darinya dan membuat masa depan yang lebih baik." Kata-katanya menggema dalam hati semua orang yang hadir, memberikan harapan baru bagi generasi berikutnya. Danau Toba, dengan semua keindahannya, tetap menjadi pengingat abadi tentang kisah cinta, penyesalan, dan pengampunan. Setiap riak di airnya menceritakan kisah Toba dan Samosir, mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada cinta keluarga dan pentingnya memegang teguh janji yang telah dibuat. Legenda ini akan terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi, membawa pesan moral yang mendalam bagi semua yang mendengarnya. Di bawah cahaya bulan purnama, Danau Toba berbisik dengan lembut, menceritakan kembali kisah yang tak pernah pudar dalam ingatan masyarakatnya. Terima kasih telah menyaksikan cerita Asal-Usul Danau Toba di channel Tiga Roda Kehidupan. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua.
Jika Anda menikmati konten kami, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan cerita-cerita menarik dan penuh hikmah. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.